Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada materi tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa ya. Jadi di pertemuan terakhir pada video pembelajaran yang lalu itu kita sudah simpulkan nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Di sini sudah ada beberapa sudut istimewa yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian untuk nilai-nilai perbandingannya juga pada pertemuan yang lalu sudah disebutkan. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan kembali materi kita, yaitu tentang membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Jadi di sini ada dua contoh soal, di mana untuk contoh soal yang pertama di sini dia terbagi menjadi dua nomor, yaitu A dan B ya. Untuk yang soal bagian A, di sini bisa kalian perhatikan soalnya, yaitu tentukan nilai dari sin 60 derajat dikali cos 60 derajat dikali tangen 60 derajat per sin 45 derajat dikali tan 45 derajat dikali cos 45 derajat. Kemudian soal bagian B-nya, sin kuadrat 45 derajat per cos 0 derajat dikurang sin 90 derajat per cos kuadrat 30 derajat ditambah tangen kuadrat 60 derajat. Baik, kita jawab soalnya secara satu persatu. Kita mulai dari bagian A terlebih dahulu, yaitu di sini sin 60 derajat dikali cos 60 derajat dikali tangen 60 derajat per sin 45 derajat dikali tan 45 derajat dikali cos 45 derajat. Nah, kalau kita sudah tahu dan hafal nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa yang disebutkan di dalam contoh soal ini, maka kita bisa langsung jawab ya. Sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Kemudian cos 60 derajat itu adalah 1/2 dikali tan 60 derajat yaitu akar 3 per sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2 dikali tan 45 derajat yaitu 1 dikali cos 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Nah, kemudian bagian yang ini itu kita operasikan seperti biasa. Ya, maksudnya ini 1/2 akar 3 kalikan 1/2 dapat 1/4 akar 3. Kemudian akar 3 kali akar 3 akarnya habis. Ya, menjadi 3/4. 3/4 ya. Ya, per. Kemudian ini 1/2 dikali 1 tetap 1/2 akar 2. Kemudian dikali 1/2 akar 2. Ya, itu menjadi 1/2 kali 1/2 adalah 1/4. Kemudian akar 2 kali akar 2 akarnya hilang menjadi 2. 2 kali 1/4 yaitu 2/4. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Ya, sehingga pada bagian ini dia menjadi 3/4 per 1/2. Ya, kemudian ini kita lakukan perkalian secara silang dengan membagi penyebutnya ini dibalik. Ya, penyebut 1/2 kita balik tapi tandanya menjadi kali. Menjadi sama dengan 3/4 dikali 2/1. Nah, ini kemudian tinggal kita kalikan. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian ini disederhanakan. 6 bagi 2 dapat 3. Kemudian 4 kita bagi juga dengan 2. Yaitu dapat 2. Sehingga nilai untuk soal bagian A ini adalah 3/2. Ya, saya ingatkan kembali untuk materi ini. Kalian harus tahu cara mengalihkan antara pecahan dengan pecahan. Kemudian antar akar dengan bentuk akar. Nah, di sini melibatkan dua operasi itu. Jadi tadi 1/2 itu dikali 1/2, 1/4, akar 3 kali akar 3, akarnya hilang. 1/2 kali 1/2 juga 1/4, kemudian akar 2 kali akar 2, akarnya hilang. Sehingga bentuknya seperti ini. Baik, itulah tadi penjelasan untuk contoh soal yang bagian A. Sekarang kita melangkah pada pembahasan contoh soal bagian B. Tapi di sini terlebih dahulu kalian harus mengingat bahwa sin kuadrat alfa itu sama dengan dalam kurung sin alfa pangkat 2. Dan cos kuadrat alfa itu sama dengan dalam kurung cos alfa pangkat 2. Serta
tangen kuadrat alfa itu sama dengan dalam kurung tan alfa pangkat 2. Sehingga nanti diperoleh soal seperti ini. Sin kuadrat 45 derajat yaitu sama dengan dalam kurung sin 45 berpangkat 2. Ya, sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2 berpangkat 2 per cos 0 derajat itu sama dengan 1 dikurang sin 90 derajat itu 1 per cos kuadrat 30 derajat yaitu dalam kurung cos 30 derajat berpangkat 2. Ingat cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3 berpangkat 2 ditambah tangen kuadrat 60 derajat itu adalah dalam kurung tan 60 derajat berpangkat 2 yaitu akar 3 pangkat 2 ya. Ya, ini kemudian kita pangkat 2-kan. Ya, 1/2 pangkat 2 itu adalah 1/4. Kemudian akar 2 berpangkat 2 akarnya hilang, tinggal 2 saja. Nah, sehingga bentuknya menjadi 2/4 per 1 ya. Dikurang satunya tetap ini. Kemudian 1/2 akar 3 sama seperti tadi. 2 berpangkat 2 yaitu 4. Kemudian akar 3 berpangkat 2 akarnya hilang. Nah, tinggal menjadi 3/4. Ditambah 3 ya. Ya, maksudnya itu adalah akar 3 berpangkat 2. Akarnya hilang. Jadi tinggal 3 saja. Ya, inilah bentuknya 2/4 per 1 kurang 3/4 ditambah 3. Nah, kemudian kita operasikan seperti biasa. 2/4 ini dibagi 1 tetap 2/4. Kemudian 2/4-nya kita sederhanakan, kita kecilkan bentuknya menjadi 2 bagi 2 dapat 1. Kemudian 4 dibagi 2 dapat 2. Ya, menjadi 1/2 dikurang. Ini kita lakukan pembalikan. 1/3/4 langsung balik saja menjadi 4/3 ditambah 3. Nah, kemudian karena ini penyebutnya tidak sama maka kita lakukan penyamaan penyebut. Ya, kita ambil penyebut 6. Ya, karena KPK-nya atau kelipatan persekutuan terbesarnya untuk beberapa bilangan ini adalah 6 ya. Ya, 1/2 menjadi 3/6, kemudian dikurang 4/3 itu adalah 8/6, ditambah 3 itu adalah 18/6. Karena penyebutnya semua sudah sama, maka kita bisa langsung operasikan ya. Ya, dioperasikan menjadi 3 dikurang 8 ditambah 18/6. Ya, 3 dikurang 8 negatif 5 ditambah 18 sama dengan positif 13/6. Jadi untuk contoh soal bagian B, jawabannya adalah 13/6. Itu untuk contoh soal yang pertama. Ya, kemudian untuk contoh soal yang kedua, bisa kalian perhatikan soalnya. Diketahui panjang salah satu sisi setiap segitiga siku-siku di bawah ini. Jadi ada 2 gambar segitiga siku-siku, yaitu pada bagian A dan bagian B. Untuk di bagian A gambarannya, sudut tinjauannya atau sudut istimewanya adalah 45 derajat. Kemudian sisi miringnya adalah 5. Untuk gambar bagian B, sudut istimewanya alfanya adalah 60 derajat. Kemudian sisi di samping sudutnya adalah 2. Pertanyaannya adalah, tentukan panjang 2 sisi yang lainnya. Nah, jadi untuk gambar bagian A, kita diminta mencari sisi yang ini. Sisi depan sudut 45 derajat dan sisi di samping sudut 45 derajat. Untuk contoh soal bagian B, kita diminta mencari sisi miring dan mencari sisi yang berada di depan sudut 60 derajat. Ya, kita harus tahu perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa ya. Kita jawab dulu pada soal bagian A. Di sini sisi miringnya adalah 5. Kemudian sisi sudut istimewanya adalah 45 derajat. Ya, kita gunakan aturan sin. Sin 45 derajat itu sama dengan sisi depan sudut, ya maksudnya sudut 45 derajat per sisi miring. Ingat, sin dari 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Sama dengan sisi depan sudut per sisi miringnya yaitu 5. Ya, maka di sini menjadi kita kalikan saja nanti. Ya, menjadi dikalikan yaitu sisi depan sudut sama dengan 5 dikali 1/2 akar 2 atau sama dengan 5/2 akar 2. Ya, jadi sisi depan sudut di sini adalah 5. Ya, 5/2 akar 2. Nah, seperti itu. Baik, untuk sisi di samping sudut 45 derajat kita gunakan perbandingan cos. Ya, nilai perbandingan cos. Cos 45 derajat itu sama dengan
sisi di samping sudut per sisi miring. Ya, ingat cos 45 derajat itu juga bernilai 1/2 akar 2. Sama dengan sisi di samping sudut ya per 5. Ya, maka sisi samping sudut itu sama dengan 5 dikali 1/2 akar 2. Ya, sama seperti tadi juga, tinggal dikalikan saja. Di sini dikalikan. Ya, 5 kali 1/2 itu adalah 5/2, kemudian akar 2-nya tetap ikut. Ya, baik. Untuk di sini juga nilainya sama, yaitu 5/2 akar 2 ya. Ya, 5/2 akar 2. Nah, di sini juga. Itu untuk contoh soal bagian A ya. Ya, kemudian untuk contoh soal bagian B yang akan kita cari adalah sisi miring atau R-nya dan sisi yang berada di depan sudut alfa. Ya, depan sudut alfa di sini atau sudut 60 derajat adalah sisi yang ini, sisi siku-siku yang pertama. Tapi yang diketahui adalah sisi di dekat sudut atau di samping sudut 60 derajat, yaitu 2. Ya, maka untuk langkah pertama kita gunakan cos dulu ya. Cos 60 derajat sama dengan sisi samping sudut per sisi miring. Ya, cos 60 derajat adalah 1/2 sama dengan 2 per sisi miring. Nah, sisi miringnya mau diketahui, tinggal kita lakukan perkalian secara silang. Ya, 1/2 kali sisi miring itu sama dengan 2, atau sisi miringnya itu sama dengan 2 per 1/2. Ya, ingat, untuk pembagian sebuah bilangan dengan pecahan, lakukan pembalikan pada pecahannya, sama dengan 2 dikali 2 per 1. Ya, 2 kali 2, 4 bagi 1, ya tetap dapat 4. Jadi panjang sisi miringnya di sini, pada gambar segitiga bagian B ini, R-nya sama dengan 4. Nah, setelah kita dapatkan R-nya sama dengan 4, kita tentukan lagi sisi depan sudut. Ya, sisi yang berada depan sudut alfa ini atau 60 derajat. Menjadi sin 60 derajat sama dengan sisi depan sudut per sisi miring. Ya, sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3 sama dengan sisi depan sudut. Ya, depan sudutnya tadi sudah diketahui, itu yang mau dicari per sisi miring. Nah, sisi miringnya sudah dapat, yaitu 4. Maka sisi depan sudut itu sama dengan lakukan perkalian ya 4 dengan 1/2 akar 3. Yaitu 4 kali 1/2 akar 3. Ini habis 4/2, tinggal 2. Ya, 2 kali 1, 2 kali akar 3, 2 akar 3. Maka hasil untuk sisi depan sudut besarannya adalah sama dengan 2 akar 3. Ya, jadi di sini dia dapat 2 akar 3. Ya, itulah dua sisi yang lain pada gambar soal bagian B. Baik, untuk tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan di rumah, tugas mandirinya di sini 2 nomor. Nomor 1, tentukan nilai dari ya bagian A sin kuadrat 30 derajat ditambah 4 dikali kotangan kuadrat 45 derajat dikurang sekan kuadrat 60 derajat sama dengan berapa nilainya. Nah, kemudian bagian B, cos kuadrat pi per 4 dikurang cos kuadrat pi per 6 ditambah sin pangkat 4 pi per 6 ditambah sin pangkat 4 pi per 3 sama dengan berapa nilainya. Tapi harus diingat bahwa pi, nilai pi yang terdapat pada bagian-bagian ini, pi di sini ketika mengacu pada ukuran sudut, besaran pi adalah 180 derajat. Jadi nanti pi yang ada di sini semuanya kalian ganti dengan 180 derajat. Itu untuk contoh soal tugas yang bagian pertama. Silakan kalian kerjakan nanti pada tugas mandiri. Kemudian nomor 2, diketahui segitiga siku-siku pada gambar di samping. Nah, ini segitiga siku-sikunya PQR dengan sudut siku-siku di Q. Kemudian besar sudut R adalah 30 derajat dan panjang sisi miringnya adalah akar 3. Pertanyaannya adalah tentukan panjang sisi PQ yang ini dan QR. Ingat, PQ itu adalah sisi di depan sudut 30 derajat. Kemudian QR adalah sisi di samping sudut 30 derajat. Silakan kalian kerjakan sebagai bahan tugas mandirinya kalian. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.